Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk bermajlis ilmu, bermajlis ta'lim. Dan alhamdulillah, kali ini kita akan membahas judul yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah yang sangat agung berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak kedua orang tua dijelaskan kepada kita di dalam Al-Quran setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuktikan hak kedua orang tua sangat besar dan menyia-nyiakan hak keduanya merupakan dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah berbuat syirik, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ayat ini ayat yang sangat agung, menjelaskan kepada kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Kemudian dijelaskan setelah itu kita diperintahkan harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain seperti surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini sangat jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Fi sukhtil walidain. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda kepada kita, keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga berada dalam kemurkaan kedua orang tua. Maknanya apa? Jika kedua orang tua kita ridho terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan meridhoi kita. Dan sebaliknya, jika kita merasa apa yang kita lakukan itu orang tua kita merasa sedih, siap-siaplah Allah Subhanahu wa taala membenci kita karena kebencian orang tua kita terhadap kita, karena kelakuan buruk yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan, yang berwasiat ini bukanlah pemimpin kita, bukan juga orang yang kita hormati. Yang mewasiati kita adalah pencipta orang tua kita, pencipta para pemimpin kita, dan juga pencipta kita, pencipta alam semesta. Dia berwasiat kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua bisa ketika beliau masih hidup atau juga ketika beliau sudah meninggal dunia.
Ketika beliau masih hidup, kita bisa berbakti dengan berkata baik, berkata lemah lembut, menyiapkan kebutuhannya, mengunjungi kedua orang tua, dan sebagainya. Dan sangat banyak cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka masih hidup, membahagiakannya. Namun, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Disebutkan Al-Imam Abu Daud dalam musnadnya, dan memang hadis ini didhaifkan Al-Imam Al-Albani. Namun walaupun kedhaifan hadis ini bukan berarti kita tidak bisa berbakti dengan cara ini, karena memiliki hadis-hadis yang lain untuk menguatkannya. Seorang dari Bani Salamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai' abarru bihi alaihima?" Apakah masih tersisa bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tua yang dengannya aku berbakti kepada keduanya ba'da mautihima, setelah keduanya meninggal dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Kemudian Rasulullah ada menyebutkan 5 poin dalam hadis tersebut. Yang pertama, Rasulullah mengatakan al-istighfaru lahuma, atau yang pertama sebelumnya Rasulullah mengatakan as-salatu alaihima, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Bukankah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Jika anak seorang Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal. Salah satunya disebutkan waladin salih yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Inilah amal ibadah salah satu yang bisa kita gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian Rasulullah mengatakan wal istighfaru lahuma, dan minta ampun atas dosa-dosanya. Minta ampun atas dosa-dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi ketika kita solat, ketika dalam keadaan tidak solat, bisa kita mendoakan ampunan kepada kedua orang tua kita. Kita ucapkan dengan doa yang sangat mudah, yang senantiasa dihafal setiap muslim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan orang tua kita agar dosa-dosanya yang dia lakukan di masa hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, di akhir zaman nanti para orang tua itu heran kenapa dia memiliki kebaikan yang sangat banyak. Kemudian dia bertanya, maka dijelaskan itu adalah disebabkan istighfar, minta ampun anaknya terhadap dosa-dosa dia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis tersebut wa infadhu ahdihima, yaitu melaksanakan wasiat ataupun janji-janji keduanya. Umpamanya ketika orang tua kita masih hidup, mereka ada janji kepada sahabatnya, umpamanya, jika saya masih hidup saya akan membuat pesantren ataupun sebagainya. Jika anaknya mampu, dia lakukan. Namun hal ini tidak diwajibkan. Kemudian wa ikram sadiqihima, artinya memuliakan sahabat kedua orang tua kita. Bukti kita mencintai dan juga ingin berbakti kepada kedua orang tua kita ketika mereka sudah meninggal, kita tetap menjalin ataupun mencintai dan juga memuliakan sahabat kedua orang tua kita. Tentunya ketika orang tua kita masih hidup, kita tahu siapa sahabat orang tua kita, siapa yang sering datang berkunjung ke rumah orang tua kita. Kita tetap sambung tali silaturahim dengan mereka. Kemudian yang kelima disebutkan Rasulullah adalah wasilatul rahim
alladzi la tusalu illa bihima. Dan tetap menyambung tali silaturahim yang tidak tersambung karena keduanya. Maksudnya apa? Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita harus tetap menjalin tali silaturahim yang tidak tersambung. Maksudnya yang tersambung karena keduanya. Seperti adik bapak kita, umpamanya paman, bibi, kita harus tetap juga menyambung tali silaturahim terhadap mereka. Dan juga saudari atau saudara ibu kita, paman, tante-tante dan yang lain, kita juga harus tetap menyambung silaturahim terhadap mereka. Ini merupakan bentuk dan juga contoh bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita ketika keduanya sudah meninggal dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita pada hari ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Poin pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat atau perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika yang memerintahkan sesuatu itu suatu yang besar, tentunya itu juga memiliki pengaruh yang besar. Yang memberikan kita wasiat, perintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan perintah tersebut, maka juga memiliki pengaruh yang besar dalam hidup kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua, kita mendapat pahala yang banyak, dan juga tentunya kita diselamatkan dunia dan juga akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang dalam satu poin ini kita bisa mengamalkannya dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.